Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang konsep dasar proses pengelolaan pendidikan dan tenaga kerja yang beranggotakan 1. Muhammad Akhir Skolo, saya sendiri. 2. Muhammad Ilham. 3. Muhammad Saiful Al-Wahid. Pada materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Saiful Al-Wahid. Pada Muhammad Saiful Al-Wahid, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Al-Wahid, M19086204. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi PTK. Itu administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Pendidik yaitu merupakan tenaga profesional, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, meneliti, mengabdi pada masyarakat. Tenaga pendidikan yaitu tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Jadi, administrasi pendidik dan tenaga pendidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidik secara efektif dan efisien. Yang kedua itu proses administrasi pendidik, yaitu perencanaan, pengadaan tenaga profesional adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang tersedia, pengumuman adanya formasi baru, jenis-jenis pegawai yang dibutuhkan, persyaratan yang harus dipenuhi, batas waktu berakhir pendaftaran, alamat pengajuan pelamaran, lain-lainnya yang dianggap penting, pendaftaran, seleksi atau penyaringan, yang terakhir pengumuman. Ada pula penetapan yang merupakan tindakan pengaturan atas seorang untuk menepati suatu posisi atau jabatan. Seleksi yaitu dalam pengadaan tenaga pendidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu penyaringan administratif, ujian atau tes, 3. Pemeriksaan medis atau kesehatan. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah yaitu B. Pelaksanaan. 1. Orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang tenaga pendidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. 2. Pembinaan. Pembinaan tenaga kerja, tenaga pendidikan bertujuan untuk menyiapkan tenaga pendidik atau kependidikan negara mampu memegang tanggung jawab atas jabatan atau pekerjaannya. Berikutnya adalah kesejahteraan. Gaji, hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya atau penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya adalah tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah kenaikan pangkat. Dalam kedudukan dan jabatan, seorang berkaitan dengan penempatan penugasan, kesesuaian antara tugas dan kemampuan yang dimiliki pendidik harus sesuai dengan prinsip dasar. Yang berikutnya adalah penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan pendidik berprestasi ini sebagai penghargaan perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Berikutnya materi akan disampaikan oleh Muhammad Ilham. Jenis-jenis cuti. Yang pertama, cuti tahunan.
merupakan hak PNS termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Yang kedua, cuti besar. Cuti besar dapat digunakan oleh PNS untuk melaksanakan kewajiban keagamaan dan persalinan anak keempatnya. Yang ketiga, cuti sakit. Penggunaan cuti sakit adalah ketika PNS yang telah sakit selama 2 hari tetapi harus melampirkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintahan atau puskesmas. Yang keempat, cuti bersalin. Merupakan hak PNS atau CPNS wanita untuk melahirkan anak pertama, kedua, dan ketiga. Yang kelima, cuti pribadi. Cuti karena melaksanakan hal penting, namun PNS yang bersangkutan tidak menerima TKPKN. Pensiun dan pemberhentian. Pensiun karena BUP telah mencapai usia BUP 58 tahun. Pensiun karena permintaan telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun. Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaan karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara, atau karena alasan-alasan dinas lainnya, dan kemudian tidak dipekerjakan kembali, berhak menerima pensiun. Besarnya pensiun pegawai adalah 2,5% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun masa kerja dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 75% dan sekurang-kurangnya 40%. Apabila PNS atau penerima pensiun meninggal dunia, maka istri untuk PNS pria dan suami untuk PNS wanita yang seluruhnya telah terdaftar pada BKN berhak menerima pensiunan janda duda. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.